warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita akan menyelesaikan tugas statistika, yaitu terkait ada 3 hal yang harus kita jelaskan pada video kali ini. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang KMO, kemudian agent value, dan yang ketiga adalah rotate komponen matrik, faktor loading, dan interpretasi faktor. Nah, kali ini kita akan membahas dalam tema besarnya yang berjudul analisa faktor exploratory. Baik, untuk mengawal ini kita akan menjelaskan sedikit apa itu analisa faktor exploratory, yaitu sebuah teknik statistik yang digunakan untuk melihat sekelompok variabel berdasarkan kemiripannya. Jadi di sini kita akan melihat seberapa valid variabel yang kita akan uji dengan teknik statistika ini untuk melihat kemiripannya yang nanti akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai indikator satu variabel, lalu membuat instrumen yang mencakup butir pernyataan, kemudian dilakukan uji coba pada responden. Nah, analisa faktor exploratory itu menentukan ada beberapa faktor dimensi dari satu variabel yang diteliti. Nah, baik, untuk menjelaskan lebih jauh, kita akan langsung saja melakukan olah data statistik. Nah, yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih dimension reduction faktor. Nah, ini langkah pertama kita adalah kita memindahkan 17 pertanyaan atau instrumen yang telah kita buat sebelumnya, itu 1 sampai 17 kolom variabel. Kemudian kita klik deskriptif. Nah, kini di sini kita klik KMO, kemudian continue. Selanjutnya extraction. Ya, kita klik unroot factor solution dan script plotnya. Kemudian di sini kita pilih maximum likelihood. Kemudian kita di sini pilih yang base karena kita mulai dari awal, gitu ya. Kemudian kita klik continue. Lanjut rotation. Sini kita pilih varimax. Kemudian rotate solution, kita klik continue. Kemudian yang terakhir option. Nah, di sini kita klik dua sort by size untuk menentukan urutan dari yang terkecil ya ke yang tertinggi. Nah, kemudian di sini ini kita buat absolute value-nya yaitu 0,3. Ini tujuannya agar apabila ada output yang keluar nanti itu di bawah 0,3, dia tidak akan muncul. Jadi ini kita filter di minimal 0,3. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini sudah keluar. Jadi kita akan menjelaskan yang pertama yaitu KMO. Apa itu KMO? KMO itu adalah satu hasil uji statistik yang menggambarkan apakah sampel itu sudah cukup untuk mendeteksi kemiripan. Jadi untuk melihat apakah sampel itu sudah cukup mendeteksi sebuah kemiripan atau mengelompokkan instrumen berdasarkan kemiripannya, kita harus mengetahui nilai KMO-nya. Nah, KMO itu dia bisa dikatakan cukup apabila berada di atas 0,5. Nah, saya juga sudah buat. Nah, ini kita lihat KMO-nya kalau di atas atau lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan cukup. Nah, KMO tadi yang kita peroleh, ini nilai KMO kita adalah 0,880. Berarti KMO itu berada di atas 0,5, berarti cukup. Kemudian variabel dengan korelasi yang tinggi akan bentuk satu kelompok sendiri untuk melihat tiap item saling berkorelasi atau tidak. Nah, sigmanya harus berada di bawah, signifikansinya maksud saya harus berada di bawah 0,5. Nah, sekarang kita lihat signifikansi dari hasil uji kita yang tadi. Nah, di sini adalah 0,000. Nah,
0,000 berarti berada di bawah 0,5, yang berarti item itu adalah saling berkorelasi. Selanjutnya kita akan lihat agent value. Nah, mengapa agent value itu penting? Agent value itu adalah menentukan berapa banyak faktor yang cukup untuk mewakili data secara efektif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita beralih ke tabel total variance explain. Nah, di sini ada tiga kelompok yang paling atas yang mewakili karena memiliki nilai di atas 1, yaitu tiga kelompok yang memiliki total variance explain yang di atas 1. Ada tiga kelompok yang paling atas dengan kumulatif 49,674%. Nah, itu tentang eigenvalue. Nah, kita bisa melihat untuk lebih jelasnya di script plot. Nah, ini script plot. Kita bisa lihat di kelompok 1, 2, 3 itu yang paling tinggi nih, 1, 2, dan 3. Kemudian 4 dan sampai 17 dia melandai karena tidak memiliki loading faktor yang cukup tinggi. Nah, itu eigenvalue yang bisa kita lihat di script plot. Nah, kemudian kita ke tabel yang terakhir, yaitu rotate faktor metrik. Nah, ini kita akan melihat pertanyaan yang mana masuk ke kelompok yang mana. Nah, ini saya juga sudah membuat tulisannya, interpretasinya. Nah, tapi tadi kita perlu jelaskan juga ya bahwa loading faktor itu menggambarkan seberapa besar satu variabel berhubungan atau berkorelasi dengan masing-masing faktor. Loading faktor tinggi menunjukkan variabel sangat terkait dengan faktor tersebut. Loading faktor rendah menunjukkan variabel kurang relevan. Nah, kita sudah mengelompokkan interpretasi faktornya. Ini item 2, 1, 4, 3, 5, 7 tergabung dalam faktor 1, merepresentasikan faktor sikap atau attitude. Memiliki kesamaan ciri khas dari pernyataan yang menyatakan satu sikap. Nah, ini kita lihat di sini 2, 1, 4, 3, 5, 7. 2, 1, 4, 3, 5, 7. Nah, ini dia masuk ke kelompok faktor yang pertama. Nah, ini menggambarkan kemiripan terkait sikap atau attitude. Kemudian item 8, 11, 13, 15, 10, 9, 12, 14 tergabung dalam faktor 2, merepresentasikan faktor dimensi literasi digital, subfaktor teknis, dan subfaktor kognitif. Nah, ini kita lihat ya, 8, 11, 13, 15, 10, 9, kemudian 12, 14. Nah, kita lihat ini misalnya tadi di nomor 13, dia ini ada di kelompok 1 dan 2, tetapi dia lebih cenderung masuk ke kelompok yang 2 karena yang di kelompok 1 nilainya itu berada di bawah 0,4. Di sini hanya 0,352. Jadi dia lebih cenderung masuknya ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini atau dalam faktor 2 ini merepresentasi faktor dimensi literasi digital. Nah, kita bisa lihat pertanyaan di kelompok 2 itu misalnya membuat, misalnya kita lihat misalnya di kelompok 2 yang nilainya loading faktornya tinggi. Saya tahu bagaimana cara memecahkan masalah dalam hal teknologi. Nah, ini kan menunjukkan kemampuan literasi digitalnya. Kemudian yang kelompok 3, kita lihat faktor 3, item 12, 17, 6. 12, ini 12. Kemudian 17 dan 6. 16 maksudnya, 12, 17, 16. Ini masuk faktor yang ketiga. Nah, kemudian ada satu faktor yang ambigu, yaitu yang nomor 6. Dia berada di
apa namanya, item nomor 6 ini dia berada di